Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Hasan dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang kritik dan esai. Pertama, kritik. Kritik adalah tulisan atau hasil analisis yang mendalam yang berfokus pada penilaian terhadap suatu karya. Nah, kalau misalkan esai itu tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Untuk perbandingan kritik dan esai, kalau kritik, pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data empiris dan alasan yang logis. Yang kedua, dalam melakukan penilaian seringkali menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya tertentu. Yang ketiga, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh, melakukan perbandingan baik dan buruk. Itu untuk kritik. Dan untuk esainya, pertama, kajian dilakukan secara objektif, kebanyakan opini atau pendapat pribadi penulis dari penulis sendiri. Yang kedua, jarang bahkan hampir tidak mencantumkan kajian teori yang digunakan. Yang ketiga, seringkali tidak menyeluruh, hanya berfokus terhadap bagian yang menurut penulisnya menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh dan tidak dijain. Untuk sistematika kritik dan esainya ada 3. Yang pertama, tesis, rangkuman argumen, dan penegasan ulang. Untuk tesis itu pendapatan atau opini yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik atau definisi umum isu pada esai. Kalau rangkuman argumen itu argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan dari tesis umum yang dipaparkan. Kalau penegasan ulang, perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Tidak hanya itu, ada juga kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah kebahasaan kritik dan esai ada 5 yang terdiri dari 1. Menggunakan pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumen penulisnya. Yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dari kesimpulan yang saya bacakan, kalau misalkan yang perlu ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.